Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah join pada webinar sesi 2 hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada para panitia yang telah mempersiapkan webinar pada hari ini. Perkenalkan, saya Nisa, Account Manager dari Infinis Cloud yang akan menjadi moderator pada hari ini. Sebelumnya, kita sudah melaksanakan webinar pada sesi 1 yang dilaksanakan kemarin, yaitu dengan tema yang sama, Reliable Cyber Protection in Evolving Business. Yang sudah dijelaskan kemarin, Acronis menjelaskan basic produknya, bahwa mereka dapat memberikan solusi perlindungan menyeluruh pada sistem Anda. Dan saat ini akan dilaksanakan webinar sesi kedua, yaitu dengan tema masih sama, tentunya dengan para speaker yang handal, khususnya pada hari ini dengan tim teknis dari Bapak Riki Saksono sebagai collaboration consultant dari Infinis System Indonesia, dan ada Pak Rio Fajri sebagai pre-sales technical specialist dari RIPE Indonesia. Untuk sesi webinar kali ini akan dijalankan dengan format memberikan presentasi, yaitu dari segi teknikal, yaitu dari Pak Rio, lalu akan didemokan oleh Pak Riki, lalu selanjutnya ada sesi tanya jawab. Baik, kita sapa. Halo Pak Riki. Iya, siang, Nisa. Oke, halo siang Pak Riki, lalu juga ada Pak Rio. Halo Pak Rio. Halo, siang Mbak. Siang semuanya. Baik, sebelum kita memulai acara ini, kita minta untuk perkenalan dari speaker-speaker yang handal. Saat ini ada Pak Rio dan Pak Riki. Mungkin bisa Pak Riki duluan ya untuk perkenalan, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Nisa atas waktu. Begitu pula untuk para peserta, terima kasih sudah join. Perkenalkan, saya Riki dari PT Infinis System Indonesia sebagai collaboration consultant di Infinis. Oke, baik. Terima kasih Pak Riki. Selanjutnya Pak Rio, saya persilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Rio Fazrin dari PT RIPE Indonesia. Saya di RIPE sebagai pre-sales technical specialist yang hari-harinya membantu partner untuk grow lah istilahnya gitu, terutama dari sisi technical. Oke, baik. Terima kasih Pak Rio untuk perkenalannya. Mungkin hari ini terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung. Saya ucapkan kembali dan terima kasih kepada para speaker. Selanjutnya kita mulai saja dari Pak Rio. Saya persilahkan dengan Pak Rio. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sudah tadi memperkenalkan diri. Nah, selanjutnya saya akan coba masuk ke tema kita hari ini, yaitu ke Acronis Cyber Protect Cloud. Ini saya akan coba introduction dulu ya. Jadi ada dua hal. Di sini ada data backup dan juga data recovery. Jadi kebanyakan di antara kita itu masih beranggapan bahwasanya data backup dan juga data recovery itu merupakan sesuatu yang nice to have. Nah, maksudnya apa? Jika kita mempunyai sistem data backup, maka itu merupakan nilai tambah. Itu asumsi yang banyak di kita sekarang. Akan tetapi hal itu sudah tidak relevan untuk saat ini. Kenapa? Karena data adalah aset yang sangat berharga. Data memiliki arti yang sangat penting bagi kelangsungan suatu perusahaan. Perusahaan membutuhkan data untuk membantu para pengusaha maupun para manajer dalam mengambil keputusan. Kita bisa tahu bahwasanya betapa seringnya sebuah proses bisnis berhenti ketika terjadi kehilangan data atau sistemnya down. Nah, kehilangan data ini bisa terjadi dari beberapa aspek, bisa jadi human error maupun aspek-aspek yang lain. Nah, salah satu aspek yang mengakibatkan data hilang itu adalah
cybercrime. Nah, cybercrime itu apa? Cybercrime itu adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dan juga merugikan pihak yang lain. Dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan juga data yang semuanya ini diproses oleh suatu sistem komputer. Cybercrime atau kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan juga berbagai macam tujuan. Kejahatan di dunia maya ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang sangat mengerti dengan IT, gitu. Nah, impact-nya apa? Nah, di sini kita bisa tahu bahwasanya 1 dari 4 perusahaan itu merupakan target dari cybercrime. Ini kalau kita overall ya, ketika ada 4 perusahaan, nah salah satu perusahaan itu merupakan target dari cybercrime. Impact-nya apa? Ini 24% itu terjadi pelanggaran privasi. Kemudian 20% terjadi kebocoran pada transaksi perdagangan. Dan kebanyakan perusahaan yang telah terkena serangan cybercrime, mereka akan istilahnya spend budgetnya itu 33% lebih tinggi daripada cost yang digunakan untuk preventif. Kenapa sih kita harus care terhadap cybercrime? Ini beberapa poin penting yang mungkin kita bisa ambil. Yang pertama, kebanyakan dari kita itu kurang pengalaman. Terus yang kedua, kurangnya resource dan juga terlalu banyak pekerjaan lain yang harus dihandle. Nah, dari 2 hal ini, yaitu data backup, kemudian cybercrime, maka Acronis punya misi, yaitu Acronis sebagai produk yang complete integrate untuk cybercrime protection. Di sini maksudnya komplit adalah Acronis tidak hanya sekedar produk untuk software backup, akan tetapi juga software untuk security. Nah, kedua-duanya ini antara backup dan security itu kita bisa manage dalam satu konsol. Nah, istilahnya integrated lah istilahnya gitu. Komplit, backup ada, security ada, integrated antara backup dan security semuanya kita bisa manage dalam satu konsol. Tentunya didukung oleh full control, adanya security, yang kemudian easy to use, jadi konsolnya mudah. Tentunya hal ini juga akan menurunkan TCO dan juga sudah dijamin reliability-nya. Nah, kemudian ini beberapa core product yang ada di Acronis yang tadi saya sebutkan, yaitu centralized web console. Jadi kita sebagai administrator cukup menggunakan browser untuk mengakses Acronis console. Hal ini mampu mengurangi workload karena tidak perlu menyediakan server tersendiri. Kemudian kita juga bisa mengaksesnya dari mana aja dan kapan aja. Kemudian dashboard dan reporting yang mudah untuk kita customize. Jadi dari kita tidak sedikit yang membutuhkan informasi penting dan itu harus bisa diakses dengan cepat. Nah, dengan adanya dashboard yang bisa atau yang mudah kita customize, kita bisa milih informasi-informasi mana aja yang kita show di dashboard tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada role based administrative access. Jadi ketika kita seorang admin, kita bisa create user baru dengan role tertentu. Hal ini memungkinkan kita untuk assign task, tracking aktivitas, delegate function, dan juga restrict access. Ini kita bisa lakukan. Kemudian yang keempat itu centralized storage. Jadi backup copy kita bisa simpan di lokal maupun di network storage.
Yang ini seperti kita menyimpan di offset storage. Nah, bedanya antara Acronis dengan produk lain apa? Di sini ada 3 opsi untuk deployment Acronis. Yang pertama, semuanya ini di-manage oleh Acronis. Cloud untuk cloud storage-nya di-manage Acronis, kemudian manajemennya juga di manajemen konsolnya ada di cloud-nya Acronis. Jadi dari sisi kita nggak perlu menyediakan apa-apa. Nah, kemudian yang kedua ini adalah versi hybrid. Jadi dengan versi hybrid ini, Acronis menyediakan konsolnya. Konsolnya semuanya terpusat di Acronis, kemudian untuk storage-nya itu kita bisa simpan di lokal. Nah, di sini ada hybrid. Kemudian yang ketiga, service provider hosted. Ini umumnya adalah service provider yang menyediakan backup as a service. Jadi semuanya itu ada di service provider, baik storage-nya maupun Acronis manajemennya semuanya di service provider. Selanjutnya kita akan coba masuk ke produk yang advance istilahnya gitu. Jadi salah satu produk Acronis yang advance protection pack istilahnya gitu. Jika kita adalah end user yang mungkin belum pernah menggunakan produk Acronis atau kita hanya menggunakan produk Acronis untuk backup, kita bisa mengekspand layanan dengan advance protection pack. Nah, ini yang akan kita bahas. Layanan ini merupakan layanan yang unik dalam konteks kemampuan di cyber protection. Kita sebagai pengguna bisa mengkontrol cost karena bersifat pay as you go. Jadi kita akan di-charge sesuai dengan fungsi yang kita gunakan. Nah, yang termasuk advance pack apa aja? Yang pertama adalah advance backup. Jadi kita dapat memperkuat perlindungan data yang kita deliver ke klien dengan memastikan tidak ada data loss. Jadi Acronis sudah menambahkan compatibility backup-nya ke SAP HANA, Oracle Database, dan beberapa aplikasi yang lain. Di sini yang termasuk advanced backup adalah continuous data protection. Nah, penjelasannya ini akan saya sampaikan dari slide setelah ini. Kemudian ada backup scanning. Maksudnya apa? Jadi ketika kita setelah selesai backup data, nanti Acronis bisa melakukan scanning dari hasil backup tersebut, apakah hasil backup tersebut itu ada malware atau enggak. Jika ada malware, maka akan di-delete sehingga mengantisipasi kita salah restore itu. Kita merestore sesuatu file yang file tersebut ternyata adalah malware. Kemudian yang termasuk advanced backup adalah schedule backup report. Nah, yang kedua, advanced security. Acronis mampu meningkatkan deteksi dan juga respon terhadap ancaman atau threat, bahkan terhadap ancaman zero day dengan zero false positive. Acronis mampu memberikan perlindungan yang lebih luas saat user melakukan browsing. Di sini ada namanya URL filtering atau dengan cara recovery proses. Di sini ada safe recovery. Nah, di sini juga termasuk, dan juga anti malware protection. Kemudian yang ketiga, advanced management. Di sini ada salah satu produknya adalah patch management. Jadi Acronis sudah memberikan kemudahan kepada kita dalam memanage vulnerability. Jadi fungsinya ini sudah include di advanced protection pack. Nah, untuk yang keempat dan juga yang kelima mungkin saya skip sebagai tambahan informasi. Di Acronis sudah ada disaster recovery dan juga email security. Jadi saya akan coba fokus di tiga hal ini, advanced backup, security, dan juga manajemen. Ketika kita berbicara mengenai advanced backup, bahwasanya memproteksi bisnis critical data tidak cukup dengan backup. Nah, klien membutuhkan cyber protection yang terintegrasi. Jika kita kombinasikan antara cyber cloud protect dan juga advanced backup, ini akan memberikan perlindungan yang lebih luas dan mampu memenuhi kebutuhan klien untuk melindungi data
dengan lebih proaktif. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama adalah increase automation and productivity. Jadi schedule backup report dikombinasikan dengan cloud backup enhancement akan membantu kita menghemat waktu. Kemudian the most secure backup, jadi Acronis memberikan pendekatan yang unik dengan menggabungkan cloud backup dengan fitur cyber protection seperti anti malware dan juga antivirus. Kemudian more protect more workload type. Jadi di sini Acronis sudah mampu melindungi lebih dari 20 tipe workload. Nah, tipenya apa aja? Nah, di sini mulai dari Microsoft itu Azure sudah support, Windows Server, PC, Exchange, SQL, SharePoint, sampai Office 365 dan juga G Suite. Kemudian Amazon Web Service juga sudah disupport, Linux, kemudian ini mobile, Mac OS maupun Android, dan tambahan barunya adalah SAP HANA. Nah, untuk virtualisasi ini sudah support VMware, kemudian ada Oracle, VM, Red Hat Virtualization, KVM, Citrix, Virtuoso, dan juga Nutanix. Nah, berbicara mengenai backup di Office 365, jadi sudah complete bundle, Acronis sudah support untuk backup email, yaitu Exchange, sudah support backup OneDrive, dan juga sudah support backup SharePoint. Nah, info dari kami yang terbaru, sekarang Acronis juga sudah support backup Microsoft Teams. Nanti mungkin kalau ada waktu saya akan demokan juga. Nah, kemudian mengenai Google Suite, jadi kita bisa memproteksi Gmail, Google Drive, kalender, dan juga kontak. Nah, kelebihannya apa? Bahwasanya kita akan mendapatkan efisiensi dalam solusi backup cloud to cloud. Jadi kita sebagai pengguna tidak perlu menyediakan hardware maupun melakukan instalasi. Kemudian kita juga bisa melakukan restore, baik itu restore secara full maupun single item. Nah, di sini kelebihan Acronis adalah dia bisa support untuk recover dari physical ke virtual, dari virtual ke physical, maupun ke cloud. Nah, 3 komponen utama ini kita bisa melakukan restore backup. Itu fitur utama dari Acronis adalah Universal Restore. Saya selanjutnya akan masuk ke CDB backup. Nah, jadi CDB backup ini tuh apa? Jadi saya coba infokan dulu yang disupport OS-nya apa aja. Jadi yang disupport adalah Windows 7, Windows Server 2008 R2, dan juga yang versi terbaru atau mungkin Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2019 itu sudah disupport. Kemudian poinnya di sini adalah untuk CDB backup itu yang disupport adalah NTFS, kemudian local folder only. Kemudian kita juga bisa milih specific folder. Nah, terus poinnya adalah ketika kita mengenable CDB backup itu jangan lupa milih entire machine atau file folder. Nah, gambarannya CDB backup itu seperti apa? Jadi, semisal kita punya timeline nih. Kita punya schedule backup hari Senin jam 8 malam. Nah, berarti schedule backup berikutnya adalah di hari Selasa jam 8 malam juga. Kalau misalkan kita punya file yang kita create atau kita modify di Senin pagi jam 10, tiba-tiba terjadi crash atau filenya terderet di hari yang sama di jam 3 sore. Nah, pertanyaannya, file yang kita buat di sini apakah sudah terbackup? Jawabannya belum. Namun dengan CDB backup itu kita bisa backup. Nah, menunya seperti apa? Di sini kita pilih. Jadi apa yang kita backup, entire machine. Kemudian kita pilih CDB backup enable. Nah, di sini yang perlu kita note adalah bahwasanya untuk CDB backup itu yang disupport
beberapa tipe file tertentu dan juga beberapa aplikasi tertentu. Nah, kita bisa pilih nih, aplikasinya kira-kira itu apa nih? Apakah Office, Engineering, Image, atau mungkin another application kita bisa input di sini. Kemudian kita harus memasukkan spesifik file atau folder. Nah, di sini kita harus input. Jadi ketika aplikasi misalkan Office melakukan modify suatu file dan file itu ada kita protect menggunakan CDP, dia akan otomatis ke-sync ke backup istilahnya gitu. Nah, taunya gimana mengenai CDP backup? Kita bisa tahu dari sisi ketika kita akan restore. Nah, ketika akan restore di sini kita ada informasi bahwasanya ini adalah hasil dari CDP backup. Kita bisa recover. Nah, selanjutnya mengenai advanced backup yaitu adanya backup scanning. Jadi sebagai informasi bahwasanya backup scanning itu yang disupport adalah Windows OS. Kemudian kita bisa mengenable backup scanning ini jika kita milih entire machine atau milih disk. Nah, kemudian ketika kita mengenable backup scanning, itu yang melakukan adalah Acronis Cloud yang dilakukan oleh agent. Kita bisa melakukan scanning itu setelah backup tercreate. Backup plan-nya tercreate. Nah, nanti dari backup scanning ini kita dapatkan informasi bahwasanya apakah hasil backup-nya itu ada malware atau enggak. Nah, di sini kita bisa lihat menunya. Jadi kita bisa create plan. Kemudian di sini ada backup scanning plan-nya apa. Kita nanti akan pilih cloud storage-nya apa. Misalkan di Acronis Cloud. Kemudian backup to scan-nya apa. Ini adalah hasil backup yang akan kita scan. Nah, ini nantinya akan menycan malware. Kalau ada malware, nanti hasil backup-nya nanti akan di-clear malware-nya. Nah, kemudian kita masuk ke advanced security. Jadi di sini ada informasi mengenai beberapa threat yang kita bisa lihat di dashboard. Kemudian dari sisi advanced security ini core-nya adalah anti malware. Nah, untuk anti malware ini yang disupport hanya OS Windows dan juga Mac OS. Ini yang perlu kita note. Jadi Linux belum bisa masuk di anti malware. Kemudian untuk active protection itu hanya bisa di Windows only. Di sini kita juga bisa mengenable fungsionalnya atau mendisable fungsional dari third party antivirus. Jadi biar nggak crash istilahnya gitu. Nah, di sini ada dua tipe scanning untuk anti malware, yaitu real time dan juga on demand. Jadi kalau real time ya sekali nanti ada kita nge-save file yang mengandung malware ya otomatis akan di-delete. Atau yang on demand ya itu tentunya sesuai dengan schedule-nya sih. Di sini screenshot kalau kita login ke Acronis Console itu kita bisa mengenable anti malware, misalkan di sini behavior engine-nya on, self protection-nya on, kemudian crypto mining-nya kita on-kan juga. Nanti real time protection-nya nanti ketika ada file yang suspek dia akan di-quarantine. Kemudian dari sisi advanced security ini juga kita bisa kombinasikan dengan Windows Defender. Jadi antara Acronis dengan Windows Defender antivirus itu bisa kita combine, yang keduanya saling melengkapi. Itu kita bisa on-kan di sini. Kemudian dari advanced security kita juga bisa mengenable untuk URL filtering. Jadi kita bisa masukkan misalkan kita akan menfilter URL yang menyangkut sport misalkan. Itu kita bisa input di situ. Atau menyangkut video online misalkan itu. Kita bisa input di sini URL filtering. Ini contoh-contohnya misalkan advertising, education, email maupun yang lain kita bisa
set apakah allow atau di deny. Nah, ketika nanti user akan mencoba browsing URL yang kita blok, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke Advanced Management. Jadi di sini kita bisa melakukan patching. Kita ada namanya Patch Management. Di sini yang disupport adalah Windows OS. Kemudian kita bisa melakukan patch untuk OS level dan juga application level. Dan kelebihannya kita bisa setup manual maupun automatic. Jadi maksudnya apa? Ketika ada patch baru muncul yang misalkan critical nih, dia akan otomatis ter-apply. Nah, itu kita bisa set. Kemudian ada juga tambahan fitur lagi yang namanya software management. Nah, kita bisa configure di portal konsolnya Acronis. Di sini ada menu patch management. Di sini semua produk Microsoft all update. Kemudian di sini kita bisa set yang mana only major update atau yang mana kita bisa set schedule-nya. Nah, kemudian mengenai manual patching di sini kita bisa set, kita masuk ke menu patch. Nah, kemudian nanti kita bisa pilih nih patch mana aja yang akan kita manual patching. Nah, mungkin ini dulu sih sekilas mengenai produk dari Acronis untuk Advanced Security, Advanced Backup, dan juga Advanced Management. Mungkin selanjutnya akan didemokan oleh Mas Riki. Mungkin saya kembalikan lagi waktunya ke Mbak Nisa. Ya, baik Pak Rio. Terima kasih atas presentasinya. Baik, untuk teman-teman, untuk peserta webinar, kami juga ingin mengingatkan bahwa penanya terbaik akan dapat masing-masing hadiah berupa saldo OVO atau GoPay dari Infinis Cloud sebesar 100.000 untuk 5 orang. Yang terpilih nanti akan dihubungi oleh tim kami melalui email. Baik, selanjutnya webinar ini sama seperti kemarin akan direcord oleh tim kami yang akan diupload di YouTube kami. Jangan lupa juga untuk di-subscribe di YouTube kami, yaitu Infinis Cloud, dan juga ada sosial media lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Oke, baik. Untuk rekan-rekan, apabila ada pertanyaan, bisa langsung di-unmute aja, atau bisa ditanyakan melalui chat. Lalu pertanyaan akan kami jawab nanti setelah sesi demo setelah selesai ya. Baik, selanjutnya untuk speaker yang selanjutnya yaitu Pak Riki yang akan melakukan demo secara global mengenai fitur-fitur apa saja yang ada di Acronis yang mungkin bisa atau sering dimanfaatkan oleh user. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Riki. Ya, terima kasih untuk Nisa. Saya coba mulai ya. Di sini saya coba mendemokan fitur basic yang sering kali digunakan oleh user selain untuk proses backup sama recovery. Ada tambahan fitur-fitur sedikit yang ada di portal konsol saya gunakan ini. Salah satunya itu nanti ada proses scanning untuk kerentanan dengan scanning di virus dan malware-nya. Saya coba login terlebih dahulu. Di sini di portal konsol Acronis ini ada dua tampilan. Yang pertama kita lihat di layar ini merupakan tampilan dari manage untuk service untuk layanan Acronisnya itu sendiri. Di manage service ini kita bisa menambahkan plan, kemudian perangkatnya, device-nya, menentukan lokasi backup dari mesin yang nanti akan kita backup, kita bisa atur di manage service ini. Kemudian ketika kita mengatur yang namanya permission, penambahan akun, manage akun yang lainnya, log, itu kita bisa melihatnya di manage account. Di manage account ini tampilannya menginformasikan untuk overview-nya ya, itu menampilkan banyaknya
mesin atau application yang kita lakukan backup. Selain itu juga ada yang namanya informasi mengenai kapasitas penyimpanan yang digunakan serta keseluruhannya. Itu ada di usage. Kemudian di sisi user sendiri, di sini kita bisa melakukan manajemen user, bisa melakukan penambahan serta pengurangan, begitu juga untuk penentuan role si user tersebut. Misalnya saja kita coba membuat login sampel. Di sini ada email. Fungsinya nanti untuk memverifikasi bahwa user ini dikirimkan ke email ini untuk nantinya penentuan password login pertama. Setelah akun ini dibuat, kita bisa menentukan yang namanya role untuk si user tersebut. Bisa secara global, artinya user ini nanti bisa melakukan manajemen keseluruhan portal, baik di manage account ataupun manage service-nya portal Acronis, atau hanya melakukan manage portal dan proses backup recovery. Di sini juga kita bisa menambahkan security login. Jadi Acronis ini menyediakan 2 faktor autentikasi untuk loginnya, ataupun mengallow IP mana yang boleh mengakses portal Acronis. Selanjutnya kita masuk ke manage service untuk pengelolaan layanan, penambahan plan, penambahan device, menentukan lokasi, di mana mesin ini nanti akan di backup, ditaruhnya di mana, apakah di lokal atau di cloud-nya Acronis atau di secara share beda mesin, itu ada di pengaturan manage service. Di dashboard ini kita bisa melihat seluruh aktivitas yang dilakukan, mulai dari protection status, aktivitasnya seperti apa, kemudian cyber fit-nya, penentuan kumpulan dari penilaian-penilaian yang dilakukan oleh Acronis beserta solusi yang ditawarkan ketika kumpulan dari nilai ini tidak bernilai yang buruk. Jadi di sini ketika memang kurang dari nilai 850 ini, bagaimana cara menambahkannya? Dari pihak Acronis ini sudah memberikan solusi. Misalnya saja di bagian VPN ini nanti dari pihak Acronis akan memberikan sebuah tautan apakah nanti penambahan VPN-nya dari model OpenVPN atau L2TP atau seperti apa, itu ada pilihannya. Kemudian misalkan juga dari disk encryption, apakah harus disk ini diterapkan BitLocker, nanti untuk panduannya juga telah disertakan di bantuan dari Acronis ini. Di sini kita juga bisa melihat detail dari perangkat yang dilakukan backup. Tidak hanya perangkat, tapi misalkan saja aplikasi backupnya juga ada di sini. Kemudian dari aktivitas ini untuk detailnya bisa kita lihat di dashboard di tab aktivitas ini. Di sini mendetailkan apapun yang dilakukan berdasarkan user atau berdasarkan schedule terekam di aktivitas ini. Selanjutnya kita masuk ke plan. Di plan ini sebelum saya menambahkan perangkat yang dilakukan backup, saya telah menyiapkan beberapa plan untuk Windows Backup. Untuk membuatnya ini kita bisa menambahkannya di create plan, atau jika memang ada plan yang telah dibuat dengan format JSON, kita bisa mengimportnya. Di sini saya coba membuat sampel plan baru. Sebagai contoh, sampel plan. Apa yang ingin di backup dari plan ini nantinya kita bisa memilih apakah keseluruhan mesin atau disk, file, dan sebagainya. Kemudian di mana hasil backup ini nanti disimpan, kita simpan di
cloud storage-nya Acronis, schedule-nya nanti seperti apa, kita bisa terapkan, skemanya nanti backup-nya seperti apa, apakah incremental atau full backup, atau kita mau custom, itu nanti terserah dari adminnya. Kemudian penjadwalannya seperti apa, kita bisa berdasarkan waktu atau berdasarkan ketika user logon dan sebagainya. Semisal kita menerapkan penjadwalannya ini berdasarkan waktu, kita bisa memilih secara per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Misalkan kita pilih per hari, kita jalan proses backup ini setiap hari dengan mulai waktu misalkan jam 3. Setelah ini kita bisa save. Ini untuk planning backup. Selanjutnya untuk planning proses scan antivirus dan anti malware protection. Di sini kita bisa proteksi aktif seperti apa yang nanti diterapkan. Apakah hanya memberikan notif yang nanti ditampilkan di alert ketika ada file yang memang terindikasi malware, atau melakukan stop dan memberikan alert peringatan ke tampilan alert di portal konsol dari Acronis. Ini nanti bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan dari pengguna. Kemudian ketika nanti ditemukan suatu file yang memang terindikasi malware, tindakan apa yang nanti dilakukan, kita bisa memberikan notifikasi, melakukan stop dan notifikasi di bagian peringatan di konsol Acronis, atau ketiga-tiganya dengan memberikan alert, peringatan, metode prosesnya, dan mengkuarantain dari file yang memang terindikasi malware. Ketika nanti file yang terindikasi malware ini telah tersimpan di bagian software management untuk tab quarantine, kita bisa melakukan setup berapa lama file ini tetap di-keep di dalam penyimpanan cloud Acronis. Secara default, Acronis menetapkan 30 hari. Mungkin ini nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan, ingin ditambah atau di pengurangan harinya. Penjadwalannya pun kita bisa sesuaikan, proses scan secara tepat dengan aksinya dan di quarantine atau diberikan sebatas informasi notifikasi. Kemudian penjadwalannya kita bisa setup berdasarkan jam, hari, atau secara bulan. Setelah ditentukan semuanya, kita bisa set di bagian kapan proses scanning quick scan ini berjalan. Begitupun untuk proses full scan. Aksi apa yang nanti diterapkan ketika memang mendapatkan file yang terindikasi malware. Kemudian kapan ini proses scan dijalankan, apakah nanti per hari, per bulan, atau per jam. Setelah ini di-set, kita bisa simpan. Selanjutnya untuk planning penilaian dari kerentanan. Karena plan yang saya buat ini nanti dikhususkan untuk sistem operasi Windows, kita bisa memilih mesin dari Windows untuk produk Windows dan third party produk untuk Microsoft Windows. Tapi kalau misalkan user atau rekan-rekan menggunakan selain Windows dan memang didukung oleh pihak Acronis, itu bisa melakukan pemilihan selain Windows. Untuk mesin Linux sendiri yang disupport saat ini, kalau tidak salah dari yang saya baca itu, ini mulai dari CentOS 7, kemudian beberapa Virtuoso, versi dari Virtuoso. Oke, kalau sini sudah ditetapkan, kita bisa download. Kemudian pengaturan dari penjadwalannya, proses dari scan-nya ini berdasarkan waktu, atau pengen per hari, per jam, atau per bulan. Penentuan waktunya nanti seperti apa. Kemudian kita save.
Selanjutnya kita balik ke penjadwalan ketika backup. Perlu diperhatikan ketika kita menetapkan penjadwalan berdasarkan waktu, proses planning ini akan berjalan sesuai dengan lokal mesin, waktu pada lokal mesin yang akan nanti di-assign ke planning ini. Seperti itu. Ketika ini sudah dibuat, kita bisa masuk ke tab device, penambahan mesin. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa mesin atau aplikasi serta beberapa virtualisasi host yang telah didukung dan telah diinformasikan oleh Mas Rio Fasrin. Sebagai sampel di sini saya telah menambahkan Windows Server, VPS Windows Server dengan hasil seperti ini. Ini merupakan planning yang saya gunakan, Windows plan-nya. Kemudian dari hasil scan kerentanannya mendapatkan skor 625 dari total keseluruhan 860, kita bisa melakukan perbaikan untuk skor ini dengan panduan-panduan yang telah diberikan oleh pihak Acronis. Tujuannya untuk mempersempit kerentanan yang ada di mesin. Untuk proses recovery-nya, saya telah melakukan backup dengan mengekip hanya satu hasil backup, tidak lebih karena keterbatasan, bisa jadi karena keterbatasan dari penyimpanan storage-nya. Recover yang bisa kita lakukan itu ada beberapa pilihan, bisa secara keseluruhan atau hanya file dari file tertentu yang ingin kita restore. Kemudian saya coba tampilkan sampel ketika saya melakukan backup untuk layanan cloud application Microsoft 365. Planning-nya telah saya buat di bagian tab plan, di mana saya telah melakukan proses backup untuk akun Acronis dengan plan masing-masingnya. Itu kita melakukan backup mailbox serta OneDrive. Yang membedakan di sini dengan plan backup mesin dengan agennya itu, penjadwalan yang ada di sini telah ditetapkan atau secara default secara per hari. Hanya dari kedua plan ini yang membedakan itu waktu keep yang telah saya bedakan di bagian plan. Untuk proses recovery-nya, kita bisa pilih apa yang ingin direcovery. Sebagai contoh, saya ingin melakukan recovery mailbox dari akun Acronis. Di sini saya coba melakukan recovery hanya email tertentu. Pilihan dari recovery ini, kita bisa melakukan recovery ke mailbox user bersangkutan atau melakukan pengiriman dari hasil recovery ke penerima user lain. Kemudian saya coba jelaskan di bagian anti-malware protection, di mana tadi yang telah saya informasikan, lokasi ini merupakan tempat di mana ketika file yang terindikasi malware dilakukan quarantine. Kemudian di bagian backup storage, di sini kita bisa menambahkan lokasi backup. Lokasi backup ada beberapa yang bisa kita tambahkan.
bisa kita coba, bisa kita tambahkan di local machine dari proses mesin backup itu sendiri, atau melalui penambahan di share folder dengan penempatan beda mesin. Mungkin dari saya untuk basic serta fitur yang sering digunakan oleh user sekian. Bila mana nanti ada penambahan dari Mas Rio, mungkin bisa dibantu oleh Mas Rio dari sisi advance-nya. Baik, terima kasih Pak Riki atas demonya. Mungkin untuk tadi dari Pak Riki, jika ada penambahan dari Pak Rio, bisa diinfokan atau kita mau lanjut aja ke Q&A? Gimana Pak? Saya coba nambah sedikit sih. Tadi Boleh, kan baik. memang. Nah, ini mungkin tadi kalau Bapak sempat lihat bahwasanya untuk yang advance itu kan mungkin ada beberapa yang belum keluar nih di tampilannya Mas Riki. Kayak misalkan URL filtering, vulnerability assessment, kan belum ada. Jadi kalau nanti lisensinya kita upgrade, itu menu-menunya akan muncul. Nah, yang ini. Nah, bukti bahwasanya antara backup dan juga antivirus itu gabung jadi satu di satu dashboard di Acronis, ya kita tadi saya coba melakukan tes itu ngopi namanya iCar test. Nah, di sini ada notifikasi bahwasanya malware protection has detected. Ini salah satu bukti bahwasanya antara fungsi backup dan juga fungsi antivirus itu jadi satu. Nah, kemudian yang mengenai CDP backup, ini saya bisa ngasih contoh di sini. Ketika kita akan melakukan recover, itu ada informasi di sini ada CDP backup. Ini mungkin akan nyambung dengan pertanyaannya Pak Said ya, mengenai Pak Said. Nah, untuk Pak Said, bahwasanya untuk CDP backup kita tidak bisa set RTO maupun RPO-nya Pak. Jadi CDP backup ini fungsinya ketika ada file baru, nanti file baru itu akan otomatis di backup oleh Acronis Pak. Itu. Jadi di sini kalau kita create plan, di sini nggak ada informasi berapa kita set RTO dan RPO-nya berapa. Jadi di sini fokus kita adalah bahwasanya untuk CDP backup, nah ini yang continuous protection ini CDP, itu ketika ada file yang termodifikasi new istilahnya itu, dia otomatis di backup oleh Acronis Pak. Nah ini mengenai CDP backup. Kemudian yang tambahan lagi dari saya mengenai patch management. Di sini juga ada patch. Nah kita bisa set apakah di sini kita mau apply patch-nya atau enggak. Di sini kita juga bisa set. Nanti semua aktivitasnya itu ada di activities. Misalkan tadi saya melakukan patching. Nah, di sini sukses nih. Install software updates. Nah, di semuanya ada informasi seperti ini. Mungkin itu sih sedikit tambahan dari saya. Kita bisa lanjut ke Q&A. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Rio. Baik, kita langsung masuk aja ke Q&A. Ini udah banyak juga yang sudah bertanya. Baik, saya bacakan dari yang teratas ya. Tadi untuk pertanyaan Pak Said ya, itu sudah dijawab oleh Pak Rio. Mungkin kalau ada yang kurang jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa disebutkan lagi di kolom chat atau bisa juga info ke kami agar bisa langsung dijawab kembali. Baik, yang pertama ini dari Pak Randy. Apakah backup ini di-encrypt? Untuk penjelasannya bisa dijelaskan oleh Pak Rio atau Pak Riki? Oke, mungkin saya coba akan bantu jelaskan ya, Pak. Ketika kita create plan, misalkan ini untuk file server, di sini ada menu enkripsi, Pak. Ketika kita create, kita edit, itu ada menu encrypt. Plusnya apa? Dengan encrypt akan lebih terproteksi, Pak.
Di sini terencrypt akan lebih terproteksi. Nah, ini menu encrypt ini mungkin saya coba ke plan yang lain dulu. Ini karena ada CDB backup. Nah, kelebihannya mungkin dia akan lebih secure, akan tetapi ketika kita mau restore, kemudian kita lupa passwordnya, nah ini akan terjadi masalah nanti Pak. Kita nggak akan bisa restore, karena ketika restore butuh passwordnya itu Pak. Mungkin itu sih dari saya, atau mungkin dari Mas Riki ada tambahan. Bentar ya, saya coba. Ini kita ada encrypt. Nah ini enkripsi di sini. Sesuai untuk jawabannya Mas Rio. Ya, memang untuk encrypt kita setnya di bagian plan. Kemudian keuntungannya itu memang tadi lebih aman. Ya, di atas keuntungan pasti ada kerugian ketika lost password atau memang forget password, itu menjadi masalah nantinya. Oke, baik. Jadi dari Pak Rio dan Pak Riki tadi penjelasan yang cukup detail ya, sesuai dengan pertanyaan dari Pak Hendy. Mungkin kalau memang nanti ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa di kolom chat kembali ditanyakan atau bisa langsung raise up ya. Oke, baik. Untuk di sini pertanyaan yang selanjutnya dari para peserta, yaitu dari Pak Biondi. Oke. Permisi, untuk Acronis Cloud Storage, apakah bisa dikonfigurasi jenis backupnya menjadi archive call untuk yang jarang diakses? Kalau di cloud-cloud lain, setahu saya biasanya lebih murah perisinya atau yang archive. Silahkan dijawab oleh Pak Rio atau Pak Riki, dipersilahkan. Untuk sekarang kita ada 2 tipe Pak ya mengenai storage. Yang pertama itu cloud storage, ini yang semuanya di-manage oleh Acronis. Nah, untuk chargingnya cuma 1 tipe Pak. Jadi nggak ada archive, nggak ada cool, nggak ada hot, nggak ada, cuma 1. Itu di-charge berdasarkan berapa kapasitas yang kita pakai. Namun kalau kita menambahkan location, misalkan kita nambahkan location ini. Nah, location yang lain ini yang memungkinkan kita pilih Pak. Misalkan saya punya local folder nih yang nanti akan saya gunakan untuk archive. Itu memungkinkan Pak. Nah, untuk yang ini, tipe-tipe yang lain ini, itu di luar chargingnya Acronis. Karena kita sendiri yang harus menyediakan storage-nya. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin dari Mas Riki ada tambahan. Cukup Mas Rio. Udah sesuai. Penjelasannya juga udah lumayan detail. Oke, baik. Terima kasih Pak Rio penjelasannya. Dan selanjutnya tadi dari pertanyaan peserta yaitu Pak Hendy. Pak Hendy, pertanyaannya itu, selamat sore, izin bertanya, apakah ini ada server cloud yang digunakan? Bagaimana dengan biaya? Apakah serupa dengan menggunakan AWS? Terima kasih. Mohon dijawab, Pak Rio atau Pak Riki. Terima kasih. Saya akan coba mungkin back lagi Pak ya. Jadi bahwasanya di Acronis itu ada 3 tipe deployment. Ini detailnya ada di sini. Nanti saya akan share linknya. Kalau kita pilih Acronis hosted Pak, itu semuanya di-manage oleh Acronis. Jadi kita tidak perlu menyediakan server sama sekali. Nah, requirement-nya apa? Kita cukup butuh internet connection. Nah, kedua itu sifatnya hybrid. Jadi di sini untuk storage itu akan di-host oleh service provider atau customer. Nah, di sini Acronis hanya manage manajemennya aja. Nah, kalau misalkan kita deployment yang hybrid, berarti kita butuh server sebagai storage gateway, kemudian tambahan lagi untuk storage-nya apa? Apakah NFS ataukah yang lokal atau yang lain gitu, Pak. Nah, kalau yang ketiga di sini full managed by service provider. Ini tidak direkomendasikan kalau kita sebagai end user. Karena secara deployment-nya, requirement-nya sih nggak sedikit lah istilahnya gitu. Umumnya ini benar-benar full dari service provider yang nanti multi tenant gitu sih Pak. Nah, kalau end user, alangkah lebih baik kita milih yang Acronis hosted atau yang hybrid. Mungkin itu sih Pak jawaban dari saya.
Baik, terima kasih Pak Rio atas penjelasannya. Untuk Pak Hendy, mungkin kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan lainnya, bisa langsung info di kolom chat. Dan ada pertanyaan lagi, tadi mungkin dari Pak Reni, ada pengaruh tidak nanti di restore pada versi yang berbeda? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Ini maksudnya versi yang berbeda seperti apa nih Pak? Apakah misalkan kita backup file dari server 2016, kita restore di server 2019, atau seperti apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan lagi sih. Karena masih terlalu umum gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rio. Mungkin untuk Pak Hendy ya, bisa dijelaskan detailnya Pak, atau bisa langsung di-unmute untuk langsung komunikasi dengan para teknisnya. Oke, langsung dijawab. Versi software Acronis-nya Pak. Oh ya, ini sebenarnya yang kita bahas ini adalah software cloud-nya sih Pak. Jadi Acronis Cloud. Jadi di situ hanya satu versi. Beda lagi kalau misalkan kita punya versi Acronis yang diinstal di PC lah. Misalkan Acronis True Image atau yang lain. Nah itu case-nya mungkin beda sih Pak. Jadi untuk yang Acronis Cyber Protect Cloud itu satu version. Jadi kita misalkan sebagai pengguna, ketika kita dapat login akses seperti ini, ya udah satu versi lah istilahnya gitu. Oke, baik Pak Rio, penjelasannya sudah cukup jelas ya tadi dari Pak Rio. Mungkin kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi atau mau tanya hal lain, boleh. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Novrianto ya. Baik, di sini pertanyaannya yaitu, jika di Hong Kong, kita di negara lain atau Jepang menggunakan Acronis Cloud Storage, dan di kita juga menggunakan produk yang sama, dan billingnya di negara masing-masing. Apakah memungkinkan diintegrasikan jadi satu, baik masalah konsolnya maupun billingnya? Prosesnya seperti apa? Baik, boleh bantu dijawab Pak Aryo atau Pak Riki? Terima kasih. Oke, bentar saya buka konsol saya dulu Pak ya. Jadi sebenarnya dari Acronis, jadi dari sisi kami Pak sebagai service provider itu kita punya portal tersendiri Pak. Nah, jadi kami itu bisa membuat yang namanya tenant. Ini memang portal ini nggak bisa dilihat oleh customer. Ini adalah portal yang hanya diberikan akses oleh Acronis ke partner maupun distributor. Nah, di sini kita bisa create new tenant nih Pak, atau new customer. Kalau memang yang di Jepang dengan yang di Indonesia itu adalah satu customer, maka billingnya nggak bisa dipisah Pak. Dia billingnya di satu. Tapi kalau nanti misalkan yang di Jepang adalah customer tersendiri, kemudian yang Indonesia itu customer tersendiri, itu nanti otomatis billingnya akan terpisah. Karena masing-masing customer itu punya unique ID sendiri-sendiri Pak. Jadi nanti tergantung dari sisi providernya, itu antara yang di Jepang sama yang di Indonesia itu dijadikan satu customer atau enggak. Mungkin itu sih Pak. Mungkin dari Mas Riki ada tambahan mungkin? Iya, cukup Mas. Udah jelas banget informasi yang disampaikan. Oke, baik. Sudah jelas ya untuk penjelasannya dari Pak Rio. Mungkin untuk peserta lainnya, jika ingin bertanya, boleh langsung di kolom chat, atau bisa juga langsung di-mute aja mikrofonnya, karena kita ada giveaway saldo berupa senilai 500.000 untuk 5 orang peserta. Baik, untuk selanjutnya, Bapak atau Ibu mohon dapat mengisi feedback webinar kali ini agar menjadi penilaian kami untuk lebih baik lagi di webinar yang akan mendatang. Untuk linknya ada di kolom chat, mungkin bisa langsung diklik. Mungkin sambil kita tunggu pertanyaan dari yang lain sebelum closing statement ya, bisa langsung jika ada yang bertanya lagi bisa langsung di kolom chat atau bisa di-unmute langsung.
Iya, Nisa, Ya, ini saya coba informasiin masalah pertanyaan di webinar sebelumnya dari Pak Agusto ya, yang masalah Acronis itu dijadikan jembatan migrasi untuk layanan Microsoft Teams ya. iya baik boleh Mm-mm. Pak Riki, dipersilahkan. Terima kasih. Jadi mungkin untuk Acronis ini belum bisa dilakukan sebagai tool migrasi secara langsung. Hanya saja bisa melakukan backup, kemudian kita bisa mengambil dari file recovery-nya, kemudian kita bisa melakukan import dengan tool yang lain di portal Microsoft 365. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak bisa memanfaatkan Acronis ini sebagai jembatan langsung proses migrasi antar tenan yang berbeda. Mungkin kalau untuk mailbox atau item dari email itu bisa, misalkan saja kayak tadi proses restore-nya itu kita bisa melakukan pemilihan item-item email apa saja yang nantinya akan kita pindahkan dengan proses pengiriman email ke mailbox tenan yang lain. Mungkin seperti itu. Jadi ya seperti itu Nisa, cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Riki atas penjelasannya sangat detail. Mungkin untuk Pak Agusto yang kemarin bertanya ya, mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa diinfokan ke kami. Oke, ada di kolom chat. Oke, terima kasih Pak Riki. Oh, mungkin sudah jelas ya Pak. Terima kasih Pak Riki atas penjelasannya. Mungkin saya infokan kembali untuk Bapak atau Ibu mohon dapat mengisi form feedback-nya. Tersedia linknya pada chat ya Pak ya Bu ya. Oke, saya juga mau info. Kami juga ingin mengingatkan bahwa penanya terbaik mendapatkan masing-masing hadiah berupa saldo OVO atau GoPay 100.000 dari Infinis Cloud. Yaitu kita pilih 5 orang pemenang yang nantinya akan dihubungi oleh tim Infinis Cloud. Gitu. Untuk info juga webinar ini sama seperti kemarin akan direcord oleh tim terkait dan akan kami upload di YouTube channel kami Infinis Cloud. Sebelumnya juga jangan lupa subscribe dan juga pada sosial media yang tersedia ada Facebook, Twitter, LinkedIn dan juga ada Twitter di Infinis Cloud. Oke. Baik, mungkin sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya dari teman-teman dari Bapak Ibu semua. Mungkin ada closing statement dari Pak Rio ataupun Pak Riki bisa disampaikan? Ini sedikit dari saya mengenai closing statement. Jadi Acronis ini adalah produk yang unik lah istilahnya gitu. Jadi selain dia bisa backup, dia juga bisa memproteksi dari serangan cybercrime. Kemudian uniknya lagi adalah kita bisa dikasih opsi untuk deployment, apakah full cloud, ataukah hybrid, ataukah nanti full dimanage oleh service provider. Jadi kita sebagai pelanggan bisa milih tuh. Dan juga kelebihannya adalah PSU Go. Jadi kita akan di-charge sesuai apa yang kita pakai. Misalkan kita deploy 5 agent, ya nanti akan kita di-charge 5 agent, kemudian kalau kita simpan di Acronis Cloud, nah kita akan kena charge berapa besar data yang tersimpan di sana. Jadi kita bisa ngatur license-nya gitu. Mungkin itu sih dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rio. Untuk Pak Riki, apakah ada closing statement, Pak? Dari saya kayaknya nggak ada, Mbak Nisa. Oke. Ya untuk Acronis udah, selain proses, selain untuk tool backup, ya lebih dari backup, ada proteksinya juga ada, kemudian kita bisa manage control sendiri, ya di luar kemampuan dari tool-tool backup yang lain, itu sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Riki. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada para speaker pada hari ini, yaitu Pak Riki dan Pak Rio, dan kepada peserta webinar pada hari ini, dan tentunya kepada panitia webinar yang telah mempersiapkan acara ini.
Saya Nisa, sebagai moderator hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.